Oke guys, kalau mesin pagi-pagi belum pernah nyala, kalian tarik pun ini bisa jadi patokan. Tapi karena ini kita udah nyalain, kita udah pindahin, otomatis kalau mesin nyala, oli pasti dari bawah. Halo Sobat Dio, selamat pagi. Jadi kita kan ada stok nih Suzuki Baleno hatchback 2018 warna putih. Itu pakai dan beli sendiri dari baru. Nah, bisa kalian kan kalau mau lihat mobil untuk yang luar kota, karena kita beberapa kali dapat customer luar kota, itu kesulitannya adalah kalau mau lihat mobilnya, mau lihat detailnya gimana. Nah, kita mau tawarin solusi nih. Jadi kita bakal inspeksi pribadi secara mandiri mobil yang kita jual sendiri. Jadi kalian nggak perlu inspektor lagi, kita udah inspeksiin mandiri. Tapi kalau kalian nanti setelah lihat video ini mau bawa inspektor lagi, ya silahkan. Ini cuma langkah membantu dari kita aja. Oke, kita lagi dalam perjalanan, nanti kita inspeksi Balenonya. Oke, jadi kita mau share history tentang mobil ini ya. Jadi Suzuki Baleno ini dibeli tahun 2018. Kita beli dari baru. Itu di Suzuki Peak guys, Partai Indah Kapuk. Jadi itu tahun 2018 itu kalau nggak salah adalah 1 tahun setelah Baleno hatchback ini launching. Baleno ini bisa dibilang mobil legendaris dari Suzuki. Kenapa? Karena sudah eksis lebih dari 20 tahun guys. Jadi pertama kali Suzuki Baleno itu diperkenalkan Suzuki di Indonesia dari tahun 1997. Itu model sedan. Kalau sekarang orang bilangnya Baleno Old. Baleno generasi pertama tahun 97 sampai 2001 kalau nggak salah. Setelah itu lanjut Baleno Next G. Bentuknya masih sedan. Habis itu setelah Suzuki SX4 keluar, crossover itu keluar juga mirrornya versi sedannya. SX4 kan crossover atau hatchback. Balenonya juga keluar, Neo Baleno model sedan, banyak partnya yang sama juga tapi lebih gendut belakangnya. Nah, yang terbaru adalah Baleno hatchback. Sebenarnya ada lagi yang lebih baru yang tahun 2022 ke atas, tapi modelnya masih hatchback. Jadi ini bisa dibilang satu model sebelum yang paling baru. Jadi mobil ini sudah berjalan kurang lebih 26.000 km sampai 27.000. Tepatnya kita lupa karena mobilnya masih sambil dipakai guys. Sekali dua kali kita pakai, tapi kita pakainya sayang-sayang. Sebenarnya takut angka kilometer menyentuh 30.000 atau kepala tiga. Karena kalau kita lihat di marketplace seperti di OLX, itu Baleno paling muda, bahkan yang lebih muda dari ini kan 2018, ada yang 2019, 2020, itu kilometernya pasti 30.000 ke atas, entah 40.000 ke atas atau 50.000. Ya wajar lah mungkin, karena Baleno kan kebanyakan mobil yang dipakai anak muda. Maksudnya anak muda jalannya lebih banyak juga gitu kan guys, hangout lah atau kuliah lah atau apalah. Jadi ini kilometer 26.000 atau 27.000. Kita service record Suzuki sampai 19.000 atau 20.000, lupa. Tapi nanti ada recordnya kan di bukunya, bisa dicek juga ke Suzuki. Dari 20.000 sampai sekarang kita servisnya di Toda. Itu adalah supermarket oli terbesar di Gading Serpong. Dan kita juga ada dokumentasinya. Bannya pun empat-empatnya kita baru ganti guys. Sebenarnya bukan baru ganti sih, jadi kayaknya tahun kemarin deh. Itu ada dokumentasinya juga, cuma setelah ganti jarang dipakai juga. Aman deh semuanya. Oke guys, jadi ini dia Baleno hatchback 2018 yang kita mau inspeksi sendiri. Tuh bisa dibilang ya, bener kan tadi dibilang pajaknya panjang, bulan 7 Juli tahun ini baru perpanjang sama ganti kaleng guys. Platnya B Jakarta Barat. Kok tahu banget sih? Iyalah ini mobil sendiri pakai dari baru. Yang kita mau inspeksi ya, kita mulai dari kap mesin dulu deh ya. Oke guys, jadi kita udah buka nih kap mesinnya. Pertama kita mulai dari kap mesin dulu deh. Kap mesin ya. Tadi sebelum dibuka harusnya diketok dulu ada dempul atau enggak. Ini karena udah dibuka, baru deh kita ketok. Masih full kaleng ya guys. Ini perdam juga masih perdam bawaan.
Masih peredam bawaan semuanya. Murnya pun belum pernah dibuka. Rata-rata indikasi inspektor kap mesin pernah diganti atau enggak itu adalah kalau murnya udah namanya apa ya, selek atau catnya ada pecah gitu guys, kayak mur habis dibuka sama obeng aja. Terus kita lihat yang pertama, kalau nabrak tuh tulang depan. Tulang depan aman ya. Tulang depan aman. Kita lihat headlamp sekarang. Apakah sambungannya mencurigakan atau enggak? Mulus-mulus saja, nggak ada bekas lem, nggak ada bekas apa. Tuh. Ini bisa nyalain flash nggak ya? Kurang jelas guys. Ini kita bisa lihat kalau tabrakan bisa jadi radiator atau kondensornya juga penyok guys. Tapi ini bisa dipastikan tidak. Aman ya. Lalu akinya kita sudah maintenance free ya. Jadi akinya pakai aki kering yang maintenance free. Jadi nggak perlu cek-cek lagi. Aman. Support shock juga pasti bagus. Tulang-tulang samping ya. Tulang-tulang samping nggak ada penyok, nggak ada sambungan. Salah. Nah, bisa dilihat juga ke situ. Tidak ada penyok atau sambungan. Lalu kita lihat ke sana. Tuh. Pokoknya ini garansi bebas tabrak. Lalu ke sini itu apa tuh yang lambang tangan begini? Itu knalpot guys. Itu header atau kalau mobil modern downpipe. Itu kenapa warnanya seperti itu? Karena panas terbakar guys. Tuh motor van belum pernah ada yang diganti ya. Mesin juga nggak bisa dibongkar, belum pernah dibongkar. Coilnya ada 4 karena 4 silinder. Dan kita lihat olinya nih guys. Kita buka. Bersih dong, nggak ada lumpur. Orang service record sama ganti di Toda. Lalu kita buka oil sticknya. Oke guys, kalau mesin pagi-pagi belum pernah nyala, kalian tarik pun ini bisa jadi patokan. Tapi karena ini kita udah nyalain, kita udah pindahin, otomatis kalau mesin nyala, oli pasti dari bawah dia sirkulasi ya. Jadi kita cabut, kita lap dulu. Jadi ini kedalamannya atau ketinggiannya tidak bisa jadi patokan karena abis dinyalain oli kan pasti naik. Kita lap dulu, kita masukin lagi. Tadi udah lap tuh ya, baru tarik. Oh, sudah sesuai ya, batas rendah dan batas tinggi. Cut. Lalu part yang tidak kalah penting untuk diperiksa. Jadi percuma nih kalian kalau misalnya mobil kondisinya bagus, tapi kalau ini tidak sesuai, mobil kalian itu adalah mobil bodong. Apa itu yang harus diperiksa? Ya, itu adalah nomor rangka tuh. Dan nomor mesin ya guys, letaknya di blok mesin biasanya tuh. Nanti kalau beli mobil pun kalian pastikan kalian esek-esek guys. Untuk memudahkan kalian cocokin yang ada di mobil nih, di rangka dan di mesin sama atau enggak dengan STNK dan BPKB guys. Itu paling penting sekali. Oke, lalu part yang vital perlu kalian perhatikan dalam membeli mobil dan berkendara adalah ban guys. Karena ban adalah nyawa Anda, sama seperti rem ya. Ban ini baru kami ganti mungkin sekitar 1 tahun yang lalu ya. Kesannya kayak lama, cuma kita pakainya tuh jarang. Jadi mobil ini jarang dipakai. Dokumentasi ganti bannya pun ada nanti di video YouTube yang lain. Lalu part yang perlu diwaspadai berikutnya adalah kaca mobil guys. Ini masih merek Suzuki ya. Dan bisa kalian lihat tidak ada indikasi bekas bongkaran. Jadi kacanya pun masih aman, bebas dari musibah dan kecelakaan tabrak depan. Semua masih Suzuki guys. Tuh, Suzuki.
Wah, kurang jelas. Suzuki, pastinya Suzuki. Garansi deh pokoknya kalau kalian mau cek langsung ke sini. Suzuki. Oh ya, dari dalam lebih jelas ke serius. Suzuki, coba kita buka ya. Tuh, dari dalam lebih jelas ya. Suzuki. Dan ups, mentok. Suzuki juga susah fokus. Pastikan juga mobil bebas dempul. Kalau mau lebih advance lagi, sebenarnya ada alat yang untuk mengukur ketebalan cat. Cuma kita nggak ada, guys. Tapi kalau misalnya pintu mobil diketok itu suaranya senyap, belum tentu ada dempul, guys. Bisa jadi dia pasang peredam. Jadi apalagi yang mesti dicek adalah fisik pintunya itu tersendiri. Langsung aja jadi kita lihat di sini, guys. Ada indikasi bekas bongkar atau tidak. Tapi ya, kalau misalnya mobil beneran ada masalah, ketika kalian datang, kalian tes, itu langsung berasa kok. Ini pintu belakangnya. Ini masih ada barang ya guys, karena mobil juga masih dipakai sedikit-sedikit, karena sayang juga kalau banyak-banyak, kilometernya nambah terus nanti jadinya. Kita buka bagasi ya. Shock pintu bagasi pernah diganti karena udah 5 tahun agak lemah, jadi kurang nahan ya guys. Kurang jelas, kita deketin. Silen-silen bawaan juga masih ada. Mantap. Oh, ban serep guys, ban serep. Nah, ban serep belum pernah turun sama sekali nih, masih bawaan. Ini modelnya yang full ya. Tuh. Dari baru belum pernah turun. Karpet dasar juga masih dari baru. Udah, yuk kita nyalain aja. Oke, sudah nyala. Kita nyalain AC dulu, panas. Nah nih, satu-satu kekurangan mobil ini adalah parking sensornya kotor. Jadi menurut sistem disuruh clean parking sensor seperti tadi ya guys ya. Tuh, jadi kalau mundur, harusnya kalau masuk gigi mundur ada bunyi nit nit gitu. Karena masih bunyi tuh. Kamera juga connect sih. Saya juga bingung tuh parking sensornya kalau nyala begitu kekurangannya apa gitu ya. Oke, kilometer 27.687 pada saat video ini dibikin ya guys. Jadi kalau habis ini kita pakai pasti nambah. Tapi nanti bisa diperiksa ke Suzuki. Masih ada flashnya. Nah ini yang kita bilang tadi, service record sampai 19.000 ya. Sisanya kita di Toda, bisa diperiksa juga. Dan tuh masih sampai 29.000, berarti masih ada 2.000 lagi. Dan apa, ada dokumentasinya. Joknya juga dibonusin ya sama salesnya dari baru. Jadi dari baru mobil ini joknya belum pernah kedudukan pantat, langsung dapat bonus MB Tech guys. Kita tes transmisi yuk. Jadi ini transmisi matic dalam kondisi diam, ada jeduk atau enggak. Ini dari netral ya, tuh netral. Atau kita coba ke P dulu deh. Dari P ke netral, kita mau tes apa dulu, maju dulu misalnya, ini kan netral tuh ya. Kita ke D, sunyi senyap, nggak ada jeduk. Balikin lagi, kita ke R, sunyi senyap, tidak ada jeduk. Kita bisa pastikan oli mesin dan oli transmisi, mesin dan transmisi pasti aman. Oke. Kalau 2 tuh sama aja sebenarnya maju 2 sama L, cuma di gigi lebih rendah lagi. Lalu apalagi ya guys, kalau AC itu kalian harus datang untuk rasain dingin atau enggaknya gitu. Ini masih dipastikan. Iya, kalau AC nggak bisa dicek apalagi ya. Oh, lampu dim,
kuning lama-lama putih. Sen juga belakang, harus ke belakang. Oke, apalagi ya guys ya. Oke guys, saya rasa segitu aja cukup. Perlu diketahui ini adalah inspeksi mandiri dari saya. Dan saya bukanlah inspektor profesional yang bersertifikat, tapi pengetahuan umum tentang mobil bekas tabrak atau apa, kalian jadi bisa ada gambaran, pasti ya valid lah. Kalian juga, saya juga terbuka jika kalian ingin membawa inspektor sendiri atau bawa kita ke bengkel resmi, kita general check up, saya sangat terbuka. Oke? Karena kalau kalian hanya virtual tour seperti ini emang kurang srek ya kayaknya. Kalian harus test drive sendiri. Nanti buat janji aja ya guys ya. Jika ada pertanyaan lagi, boleh komen langsung di bawah. Pastikan sudah follow Instagram kami @dilajaidi dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.